Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara konten kali ini kita akan membuat agak beda sedikit. Kita akan membahas tentang benda-benda pusaka dan isi dalam benda pusaka tersebut. Dari sekian banyak benda pusaka, itu ada yang berisi dan tidak ada yang berisi. Dan di sini kita akan bahas semuanya. Insya Allah yang nonton paham, kami pun dapat pelajaran. Jika ada yang ingin bertanya, langsung aja komen di komentar. Dan langsung saja lah, kita nggak usah basa-basi, langsung aja ambil benda pusakanya dan jelaskan kita apa isinya, apa manfaatnya, dan apa kekurangannya, apa kelemahannya. Semua nanti kita jelaskan di sini secara detail, satu persatu. Oke, Nyel, nggak terlalu apa ambil benda pusaka Nyel. Oke, baik. Saya menjelaskan bahwasanya ini benda pusaka dari tarian ya, dari zaman tengah enak. Sewaktu sebelum ada Padepokan Sendang Sejagat, kami kegiatan ya menarik benda ini gitu. Ini ada sih kodamnya, cuman saya tidak terlalu percaya kali ya. Ini hanya untuk koleksi saya, bukan untuk ibaratkan untuk laris atau pagar segala macam, itu nggak ada semua itu. Menurut Mas Tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya ingin bertanya ini. Tadi dari awal kan dijelaskan mengenai tentang benda pusaka. Benda pusaka ini memiliki isi. Nah, pertanyaan saya, terus isi itu disebut apa ya? Atau kodam atau yang lain-lain gitu? Tergantung si orang yang menanggapinya apa. Tapi kebanyakan bahwasanya orang awam itu mengatakan kalau kita punya keris itu bilang syirik segala macam, ataupun wah itu nggak benar itu. Padahal ya keris ini cuma untuk koleksi aja, untuk pajangan, bukan untuk yang lain-lain gitu. Paham. Jadi kalau dia apa-apanya nggak apa-apa, namanya itu untuk pajangan. Ya, Master ada yang nggak ditanyakan lagi? Oke, saya di sini akan mengklarifikasi. Ya betul ya kan penonton, apa kata Master Ari. Benda bertua ini krisinya hanya sebagai pajangan ataupun koleksi. Banyak yang bilang katanya kita mengkoleksi keris ataupun sejenis tombak ataupun sejenis ya banyaklah trisula dan sebagainya. Banyak yang bilang kata syirik. Banyak yang bilang. Banyak Itu kali. tergantung kitanya. Tergantungnya kita dari mana gitu ya, Mas. Iya betul Mas. Kalau kita kemana-mana misalnya bawa ini, itu hobi kita mengkoleksi benda-benda bertua. Menurut saya sih kalau hobi mengoleksi benda-benda bertua seperti ini, menurut saya itu nggak syirik, kecuali benda bertua ini kita tuhankan, kita meminta sesuatu pada benda bertua ini. Contohnya Master seperti apa? Contohnya lah, misalnya ini kan udah lama kan Master. Kita misalnya nanti kita mau pergi dah kemana, kita minta tolong jagain aku, kan nggak boleh loh. Ya nggak boleh. Kita kan punya Allah Iya. yang selalu melindungi kita. Oke. Itu aja sih menurut saya. Koleksi benda bertua ini menurut saya bagus, cuman ya jangan kita tuhankan. Itu aja. Tapi mau tanya nih Master, apa pendapat Master kalau Master ini dikritik sama orang-orang bahwasanya Master punya benda kayak gini terus dibilang ini syirik kali nih kayak gini-gini, apa? Apakah emosi apa kayak mana gitu Master? Oh kalau saya tidak emosi, karena kalau saya sih tidak emosi Master. Karena ini kan pribadi diri saya sendiri, biar orang tuh menilai kita dari sisi mananya, biar yang penting kan kita tidak mengganggu orang itu. Jadi menurut Master ini gimana? Ada pendapatnya? Nggak ada. Lambung ini kayak gini. Dengan apa nih? Apa ya? Aku bingung. Kamu mau ngomong kayak tadi, ya enak aja rasanya ngomong. Beda caranya ini. Coba
kita bisa menarik satu keris, oke, kita bisa memasukkan kodam ini ke badan sang mediator ya, karena saya percaya kalau dia ada di dalam ini, cuman saya tidak terlalu ibaratkan tidak menuhankan. Di dalam ini ya ada gitu, cuman nggak untuk disembah ataupun misalnya Chris, aku minta tolonglah, aku ini mau pergi jagain aku, itu salah semuanya. Apakah kita mau coba tarik kodam ini salah satu untuk masukkan ke badan mediator? Bisa juga nih. Boleh dicoba. Nah, sebelum itu ada satu pertanyaan penting nih. Mungkin ini rasa penasaran juga. Mungkin juga ada salah satu penonton ataupun mungkin banyak juga penasaran. Nah, sering kita lihat itu bahwasannya ada beberapa kris yang itu bisa berdiri dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya gini, berarti itu kan bukan semua kris yang bisa berdiri. Iya. Nah, apakah kris yang bisa berdiri itu karena waktu proses pembuatannya sehingga bisa seimbang berdiri dengan kokoh, atau karena ada kodamnya? Tergantung masalah. Ini kita gini ya, kita di zaman modern ini kalau untuk nyari kris berdiri sekarang udah susah. Sebenarnya kris ini sebagiannya bisa berdiri, cuman susah kan didapatkannya. Kalau emangnya pun di zaman modern ini ada kris yang bisa berdiri, itu pun trik ataupun apa, ini triknya ya, bahwa ini apa namanya, kain yang agak tebal, nanti diginiin ya, bisa kok, kecuali berdirinya di atas ini tanpa ada selipan di pucuknya ini, ataupun di jarak sangkarnya beda ya, begini. Nah, itu baru berdiri. Tapi kebanyakan trik, itu semua trik. Cuman ada sebagian, soalnya tahun 2014 kami pernah ngangkat ya, masih di daerah Langkat sama guru besar Mas Karyo. Itu memang asli. Begitu dapat, pertama dibuat berdiri di dekat sarangnya ini ya, bisa. Baru kedua kali di sini, di atas ini ya, berdiri juga. Tapi udah gitu dicoba lagi, berdirikan dekat atas gelas, masa atas gelas ini. Gini berdirinya. Nah, seperti ini. Itu memang kerisnya ya, kita bisa bilang kuat, tapi walaupun kuat dia, kita tetap tidak menyembah dia ataupun tidak percaya kepada dia bahwasanya dia bisa menuruti apa kemauan kita. Apalagi zaman sekarang para kolektor ataupun penghobi ya, banyak kali yang nyari yang namanya KB itu. Sikatan KB itu keris berdiri, itu fungsinya untuk membobol ATM gaib. Oke, saya sering melihat ya, atau sering mendengar bahwasanya kalau pedagang itu terlalu mempercayai namanya pelaris, terlalu mempercayai namanya, dibilang apa, segala jenis untuk yang lakukan dagangan dia. Nanti ada punya benda sedikit, dipuja, disembah, dilariskan, biar pengen minta lariskan gitu. Kebanyakan pedagang rata-rata gitu, tapi sekarang zaman sudah maju. Jadi tinggalkan hal kayak gitu. Itu bukan benernya, ada sih sebagian itu tidak menyindir ataupun tidak niat untuk menjatuhkan. Ada juga sebagian pedagang yang menggunakan ibaratkan keris ditaruh dekat tempat dagangannya, itu benernya ada yang tahu niatnya, ada yang nggak tahu. Kadang inilah katanya ini kalau disempetkan dekat dagangan laris ya. Dan sebagian kalau yang nggak tahu, ini benda bertuah, aku pegang jikalau ada yang iri sama aku ataupun yang ingin niat jahat biar nggak terjadi. Benernya itu semua itu kayak mana pendapatnya itu, salah apa nggak kalau kayak gitu? Nggak tahu. Kita pun nggak tahu. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi, bicara tentang pelaris. Oke.
Mungkin sebagian orang banyak yang ngerasain, termasuk saya juga sering ngerasain. Ketika suatu ada orang, mungkin kita bilang atau restoran atau rumah makan yang kita lihat selalu rame, enak. Ketika kita makan di situ, ketika bawa pulang makanan itu tidak enak, apakah itu termasuk pelaris? Menurut aku Ketika kita makan di tempatnya itu terasa nikmat, bahkan bisa sampai kita mau tambah. Ketika kita tidak sempat memakan di situ, bawa pulang itu rasanya pasti jauh berbeda ketika kita makan di tempat makan itu. ya itu banyak sih Master. Saya pun pernah nyoba itu. Tapi nggak, ibaratnya saya ini nggak terlalu sampai situ gitu. Namanya juga bawa pulang ya kan. Seharusnya yang kita makan di sana ibarat makan bakso kuahnya sedikit segini. Kita bawa pulang ditambahin sama orang yang segini. Sampai rumah nanti ditambah dinginnya, nanti mie medok lagi. Jadi rasanya nggak enak. Jadi kita nggak usah terlalu ibaratkan ini makan di sini enak, bawa pulang nggak enak. Itu namanya kan kayak seolah kita tuh menuduh dia bahwasanya dia tuh pakai sesuatu gitu loh. Cuman kayak mana ya? Susah dijelaskan. Ya kayak gimana namanya kan orang awam yang bertanya. Ini kan kita gambaran luas dari orang awam. Cuman kadang ada juga yang mengatakan ini warung ini rame. Ada satu orang yang bilang, warung itu tau gak tuh, ada kolor hijaunya, ada tuyulnya ngeces katanya. Karena omongan satu orang ini, jadi kebanyakan itu orang itu malas beli di situ. Seharusnya orang itu berpikir berapa sih yang bilang orang itu bilang bahwasanya ada tuyulnya itu. Kalau cuma satu orang yang ngapain percaya, kalau kecuali yang lihat 2 kampung 3 kampung baru ya Masar. Betul. Kadang ada juga kayak gitu. Itu namanya itu apa? Kalau makanan dari awalnya beli situ makan enak, habis itu bawa pulang nggak enak, itu kalau menurut saya ada 2 faktor. Yang pertama faktor gaib, yaitu yang seperti tadi pelaris. Yang kedua faktor alami. Faktor alaminya seperti apa? Kita makan di situ tempat itu masih baru dibuat higienis, habis itu ditaruhkan di situ makan masih hangat-hangatnya. Kalau makan ini kita enak masih hangat-hangat gitu. Kalau udah dibawa pulang dingin lagi, ya udah nggak enak, udah hambar kan rasanya. Bukan. Kalau dingin di rumah itu masih bisa dipanasin. Kalau emang bakso kuah bisa dipisah, dia nggak ngembang. Bukan itu faktornya. Faktornya kenapa makan di, kalau yang versi normalnya, kenapa makan di tempat itu terasa lebih nikmat daripada makan di rumah. Kalau makan di rumah kita tuh udah bosan. Yang ditengok itu coba makan di luar, lihat pemandangan lain, dari suasana hati dia terbawa lebih, itu makanan terasa nikmat. Berarti Ya, dari benar situ juga, sisi Mas. positifnya dari situ, jangan diambil negatifnya terus, positifnya diambil. Cuman gimana nih Mas, pendapat Master Ricky? Dia otaknya koplak. Coba kita Oke Master, saya ingin bertanya, kan banyak paranormal Indonesia yang menarik benda-benda bertuan. Saya ingin bertanya, masih penasaran sih. Katanya sih menarik benda-benda pusaka ini tanpa melalui Ritual atau ritual sesaji, ataupun bisa dikatakan syarat. teropong. Apakah itu bisa mengambil benda tersebut? Kan banyak yang para paranormal zaman sekarang, dia nggak memenuhi syarat, cuman dia mengambil benda tersebut. Apakah itu bisa? Apakah itu hanya Itu, trik penggemaran apa cuman? Master tahu dari mana? Dari YouTube atau dari dunia nyata nih? Soalnya banyak. Dari YouTube. Contohnya dari YouTube. Karena kalau dari YouTube itu ya, saya jelaskan bahwasanya YouTube hanya sebuah hiburan. Sebenarnya penonton belum pernah sih melihat penarikan sesungguhnya ya, gimana serunya, gimana tantangannya, ujiannya, ngotot-ngototnya. Sebenarnya penarikan itu rumit ya. Kita harus memenuhi banyak syarat seperti belak. Semua itu pasti pada tahu lah. Berarti itu gini Master, apa yang kita tengok, apa yang kita lihat belum tentu benar. Belum tentu. Soalnya gini Master, saya pernah ke suatu tempat sama Gubes. Dilihat di situ kayak tombak cantik gitu, besar, warnanya biru. Tapi setelah ditarik sama Gubes sendiri,
cuma segini ombaknya itu. Ibaratkan kalau bangsa gaib ini ngiming-ngiming emas gitu. Emasnya di sini segini nih, yang diiming-imingi dimimpin orang itu segini besarnya. Benernya semua tuh tipu-tipu, makanya ada status mengatakan selamat malam dunia tipu-tipu. Nah, ada, makanya kayak gitu. Orang itu tukang tipu, makanya kita terus pinter. Hati-hati. Hati-hati. Berarti ya intinya tadi gitu ya Master. Ya. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Macam ini Master, benda ini kecil ini kok di dunia gaibnya nih, tapi bentuknya segini. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.